Kalau boleh saya evaluasi tentang saya, Pak. Saya sudah beristighfar dan sudah sholat tobat ya. Saya dulu awal-awal ketika baru selesai dari Fakultas Syariah, saya pernah ingat betul ditanya sama salah satu jamaah, Ustadz gimana hukumnya minta mati? Saya langsung berkata, tidak boleh minta mati. La yatamanna ya ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati. Enggak boleh. Kalaupun harus terpaksa, fa in kana la budda minhu fa'ilan. Kalaupun terpaksa minta mati, falyakul. Hendaklah dia berkata, Allahumma in kanal hayatu khairun li fahyini, in kanal wafatu khairun li tawaffani. Ya Allah, kalau memang hidup itu baik untukku, ya hidupkan aku. Tapi kalau mati baik untukku, matikan aku. Jadi minta mati enggak boleh, Ustaz? Enggak boleh. Haram? Haram. Ternyata pernyataan saya ini kurang betul. Beberapa waktu kemudian setelah saya bermuamalah dengan kitabnya Imam Qurtubi, At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta, saya baru menyadari perkataan saya itu salah. Karena ternyata minta mati itu ada dua kondisi. Berdasarkan kitabullah dan sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Meminta mati yang pertama haram. Kapan meminta mati itu haram? Kalau kita meminta mati tanpa sebab, pengen mati lah. Kenapa? Bosan hidup. Nggak boleh. Pengen mati lah saya. Kenapa? Perih. Kalau melihat dia lewatnya, misalkan gitu. Maka itu tambah nggak boleh lagi. Meminta mati tanpa alasan nggak boleh. Tapi meminta mati bolehkah? Boleh. Dalam beberapa kondisi dan syarat. Satu, karena kita khawatir di masa mendatang tidak istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita hari ini. Boleh Pak. Minta mati sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Maryam. Laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah dalam surat Maryam. Ya Allah, matikan saya ya Allah, dan saya biarlah menjadi orang yang dilupakan manusia kebanyakan. Ibunda Maryam minta mati. Kalau memang meminta mati haram secara mutlak, Ibunda Maryam tidak akan minta mati. Tapi kenapa dalam surat Maryam ketika Ibunda Maryam bersandar ke pohon kurma, saking beratnya ujian yang beliau dapatkan, beliau mengatakan, Mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Matikan saya saja ya Allah, supaya saya melupakan dan dilupakan manusia. Di situ Ibunda Maryam minta mati karena Ibunda Maryam khawatir di masa mendatang dia tidak mampu istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada hari itu ketika masih bersandar ke pohon kurma. Ketika kandungannya semakin berat, dia memohon, matikan saja ya Allah, supaya saya mengerti kualitas saya ketika mati, daripada saya tidak tahu di hari mendatang, saya tidak tahu kualitas iman saya pada hari itu. Jadi boleh Pak, artinya dari perkataan Ibunda Maryam, boleh nggak bapak-bapak ketika lagi merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya zikir, nikmatnya ikut taklim, kemudian bapak berdoa, anak-anak sudah besar, insya Allah ada rezeki yang cukup untuk mereka. Lalu bapak merasa dekat sekali dengan Allah pada saat umur ini, lalu bapak meminta, ya Allah, matikan saya ya Allah. Karena saya khawatir di masa mendatang saya tidak mampu istiqomah dan merasakan manisnya keimanan sebagai manisnya keimanan hari ini. Boleh Pak. Tapi kalau istrinya marah ya saya nggak ngerti ya. Mau tinggalin saya. Artinya itu boleh. Yang kedua, kapan kita boleh minta mati? Yaitu ketika kita khawatir terhadap fitnah. Jadi kalau kita ngelihat fitnah sekarang kok luar biasa, semakin parah, tiap hari fitnah itu semakin memburuk, kita minta mati supaya terhindar dari fitnah. Boleh. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu minta mati Pak, tidak minta panjang umur beliau. Beliau memohon mati kalau memang fitnah itu sudah datang. Makanya doa Umar bin Khattab itu apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa in aratta adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairati, kebaikan untuk melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarati, meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang miskin. Kalau engkau akan menurunkan fitnah ya Allah, matikan saya sebelum fitnah itu datang. Jadi fitnah itu dihindari Pak, dijauhi, jangan didatengin. Jangan malah kemudian minta panjang umur, saya minta panjang umur. Supaya ketemu Dajjal, Dajjal kok ditemuin. Dajjal itu dihindari. Makanya minta
Karena kita ngelihat fitnah semakin buruk, semakin pekat semacam ini, kita, ya Allah matikan saya sebelum fitnah itu merusak keluarga saya. Karena fitnah itu berat. Kata Rasulullah itu sampai pedangmu patahkan kalau fitnah itu sudah datang, supaya kamu tidak mengalirkan darah sesama kaum muslimin. Orang yang duduk, orang yang dalam kondisi duduk, dalam kondisi ini, maka pada saat zaman fitnah itu berat. Makanya kalau kita melihat fitnah semakin berat gitu, maka kita boleh berdoa, ya Allah matikan saya sebelum fitnah itu merusak keluarga saya. Sebagaimana Umar yang memohon supaya dimatikan sebelum fitnah itu datang. Padahal Umar, Pak, Bapak dan Ibu tahu, Umar itu tingkat imannya itu luar biasa. Umar itu yang menjadikan Allah menahan fitnah itu di pintu langit itu karena masih hidup Umar. Itu Umar, Pak. Bapak bisa bayangkan nggak? Imannya Umar itu setinggi apa? Sampai Allah itu menahan fitnah di pintu langit selama Umar itu masih hidup. Kapan fitnah itu turun? Semenjak wafatnya Umar bin Khattab. Jadilah fitnah terus turun kayak bola salju sampai hari ini. Makanya fitnah itu semakin hari semakin berat kan? Kita ngelihat kondisi Masya Allah dulu pada zaman misalkan Bapak Presiden Soeharto gitu. Terus semakin kesini semakin berat fitnah-fitnah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Karena fitnah itu beda dengan musibah. Musibah sekali datang, gede. Seiring dengan waktu mengecil. Itu musibah. Masih ingat kita hari pertama ketika ibu kita meninggal? Berat banget. Tapi seiring waktu, kita akhirnya mendapati dan menjumpai banyak hal. Mendapati anak kita, berjumpa dengan istri kita. Beratnya musibah itu mengecil. Itu musibah. Fitnah enggak. Fitnah itu turunnya kecil Pak asalnya, tapi besar. Dan fitnah itu bisa merusak apa saja. Dari keimanan kita kepada Allah. Minta supaya nanti kalau fitnah itu datang, matikan saya Allah. Dan memang fitnah sudah datang sekarang. Boleh nggak minta mati? Boleh. Yang ketiga kata Rasulullah, minta mati ketika sudah melihat 6 tanda. Badiru bil mauti fitanan. Mintalah mati kata Rasulullah kalau kamu sudah menjumpai 6 perkara. Yang pertama imra'atas sufaha. Pemimpin bodoh yang tidak ngerti tentang kitabullah dan sunnah. Wa kasratu asyrat. Banyaknya tanda kiamat yang muncul. Bai'ul hukmi. Jual beli hukum sudah di mana-mana. Istighfafan biddami. Istighfafan biddami itu gampang mengalirkan darah. Wa qati'atu rahimin, gampang orang itu memutuskan tali silaturahmi persaudaraan di antara keluarga dengan hal yang gampang. Lalu yang keenam, qauman yattakhidunal mazamir yuqaddimunahu rajul liyughnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum ilman. Yang keenam kata Rasulullah, kalau kamu sudah melihat Al-Qur'an sudah dinyanyikan dengan alat musik. Dan yang membacakan Al-Qur'an dengan alat musik itu adalah orang yang paling tidak paham terhadap kitabullah. 6 ini kalau sudah datang kata Rasulullah, mintalah mati kata Nabi. 6-6-nya sudah datang atau tidak Pak? Bapak lebih tahu, tidak usah menjawab, sama-sama kita tahu. 6-nya ini kata Rasulullah, kalau sudah kelihatan 6, pemimpin yang bodoh, yang tidak tahu kitabullah dan sunnah, banyaknya tanda hari kiamat, orang gampang membunuh dengan alasan yang remeh-temeh, memutuskan tali silaturahmi, jual beli hukum, lalu orang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, dan yang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik itu adalah orang yang paling tidak paham ilmunya, maka kalau sudah melihat itu kata Rasulullah, mintalah mati. Bukan wajib minta mati, tapi meminta mati itu supaya kita tahu beratnya hidup pada zaman itu kalau 6 ini sudah kita jumpa. Supaya penjagaan kita juga menjadi lebih bagus.